Pemirsa, Kejagung RI akan membawa kasus korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk ke persidangan. Para terdakwa akan didakwa kerugian negara dengan jumlah kerugian mencapai 300 triliun rupiah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah di Gedung Kejaksaan Agung RI pada Rabu siang. Febri menyatakan kasus komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 mencapai 300 triliun rupiah. Jumlah tersebut diklasifikasikan sebagai kategori kerugian negara, sehingga jaksa akan mendakwa para tersangka dengan kerugian negara. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus ini, termasuk Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, dan Crazy Rich Helena Lim. Angka yang tadi disebut sebesar 300 sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan, dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi nih ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. 300, sekian triliun akan didakwa sebagai... Ya pemirsa, kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 21 orang tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi ini bernilai fantastis, yaitu 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi Harvey Muiz. Sebelum menjerat Harvey Muiz, Kejaksaan lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumah Helena, penyidik menyita berangkas berisi perhiasan dan uang bernilai miliaran rupiah. Dari sini, Kejagung mengurai relasi antara Helena dan Harvey Muiz. Penyidik menduga Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan yang dihasilkan dari praktik tambang timah ilegal untuk dikelola oleh Helena Lim sebagai dana CSR. Kejaksaan Agung menghadirkan ahli lingkungan pada 19 Februari 2024. Ia menaksir kerugian negara akibat kasus korupsi ini bernilai fantastis, 271 triliun rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, Harvey menyusul Helena Lim menjadi tersangka atas kasus ini. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.